hotel dalam tanda petik rumah sakit. Nah, kalau sekarang kita berada di hotel beneran nih, di Ancol. Keren loh hotelnya loh. Yuk kita lihat-lihat yuk. Coba nih kita lihat. Nah, ini ada candi. 1000 candi. Nah, bagi bapak ibu yang suka dengan channelnya Kelas Laundry, jangan lupa klik like, subscribe, and lonceng. Oke. Nanti kita lanjut lagi ya. Dah. Ya. Hari ini kita mau bahas apa? Kita mau bahas tentang bagaimana kita bisa bertahan di dunia perlaundrian nih. Nah, nanti bapak ibu juga kita bisa sharing, kita bisa saling kasih komentar di yang di bawah itu ya. Nanti kita sharing-sharing aja di situ. Bapak ibu mau tanya apa, sebisa mungkin kalau kita bisa jawab ya kita bisa jawab. Oke? Nah, sekarang kita masuk di 524 Discovery Hotel Ancol. Nih. Wah, connecting door nih. Nanti kita barengan sama saudara-saudara. Ini ada kasurnya, TV, kemudian kamar mandinya kayak apa ya? Kamar mandinya. Tada! Hari ini kita mau tetap ngevlog nih, walaupun kita liburan, kita tetap ngevlog. Nah, kali ini saya memberikan tips buat para laundry pemula ya. Mungkin teman-teman ada yang bingung, waduh, mulai buka usaha laundry itu mulainya dari mana nih, ya kan? Terus nggak bisa ngebayangin mulainya seperti apa nih. Nah, hari ini kita mau berbagi tips melalui 5B. Nah, B yang pertama apa? B yang pertama itu adalah berjuang. Nah, berjuang. Berjuang apa nih, ya kan? Karena gini, setiap kali buka ya, jadi teman-teman jangan lihat kita saat ini, maksudnya kita buka laundry tapi bisa jalan-jalan ya, bisa jalan-jalan, laundry kita tinggal. Bahkan kemarin istriku itu sakit berapa hari tuh? 5 hari ya. 5 hari, walaupun saya bikin vlog tetap di rumah sakit, dia 5 hari. Apakah laundry kita tutup? Enggak, karena apa? Sudah ada yang menjalankan. Nah, di awal-awal nggak segampang itu. Ketika kita buka itu nyari karyawan itu juga nggak gampang. Semua itu butuh perjuangan. Bahkan suatu ketika kita karyawan itu benar-benar ditinggal ya. Masih ingat nggak waktu kita habis lebaran tuh? Ya. Pertama balik semua, jawabannya balik. Kita waktu itu punya 4 atau 5 ya. 4 atau 5 karyawan. Habis itu sisanya tinggal berapa? Tinggal 1. Bayang, ini kerjaan banyak, habis lebaran karyawan cuma 1. Nah, itu akhirnya apa? Saat lebaran, saat apa ya, kita kerja gila-gilaan. Dari jam 6 pagi kita start sampai jam 11. Bahkan saya sampai marah-marah. Gitu, marah-marah ke istri bahwa ini bisnis udah gak sehat nih. Ini bisnis udah gak bener nih. Bahkan sampai saya kepikiran, kalau gitu kita tutup aja lah bisnis daripada kita pusing-pusing. Masa mau berbisnis kok jadi kita yang ngerjain? Kenapa? Karena karyawan itu tiba-tiba hilang semua. Tapi ya balik lagi, 3-4 bulan pertama itu adalah bisnis yang berat. Kita melihat bahwa ini memang berat. Dan pernah saya bahas bahwa istri saya turun sampai 6 kilo. 6 kilo. Itu kenapa? Ya memang stres, ya memang capek, dan memang ya sendiri, sampai istri saya udah bilang, aduh saya udah muntah dah ngeliat baju cucian seperti itu. Jadi kalau kunci yang mungkin saya bagi ya, kita memang berjuang. Nggak ada yang namanya bisnis sebulan, 2 bulan, 3 bulan tiba-tiba bagus berjaya, enggak. Tetap butuh namanya perjuangan. Dan apalagi ini kalau bisnis kita udah pakai modal kita, memang yang paling riskan tuh 3-4 bulan pertama tuh. Karena apa? Kita belum menikmati namanya hasilnya. Yang kita nikmati apa? Perjuangannya. Terus berjuang lagi dan melawan mindset kita, melawan pikiran kita bahwa bisnis ini sangat oke, dan dibanding dengan apa yang kita jalanin itu memang berbeda banget. Dan banyak teman-teman yang bilang bahwa aduh,
rasanya udah mau nyerah nih, rasa ini ya jangan. Karena apa? Ini memang perjuangan itu nggak seperti itu. Sampai sekarang gimana? Ya tetap berjuang Ya, masih juga. berjuang. Tapi memang Beda. 3-4 bulan awal itu berat banget ya. Nah, sampai akhirnya kita pun mau apa namanya mau nyerah aja, Pak. Tapi ya balik lagi, kalau waktu itu kita nyerah dan kita nggak mau buka bisnis laundry ya kita nggak bisa menikmati gitu. Jadi ada waktunya, ada saatnya nanti ketika bisnis itu bisa jalan, kita bisa menciptakan autopilot pada karyawan kita, ya kita bisa menikmati hasil kerja kita ya. Jadi tips pertama adalah berjuang. B yang kedua adalah apa? Belajar. Nah, belajar. Sering kali saya selalu membicara belajar. Memang ya namanya pemula Harus banyak belajar. Ya, banyak belajar sama siapa? Orang yang Lebih ahli, mentor-mentor yang sudah berjalan. Nah, lebih lama ya. sama kita itu dulu waktu awal-awal buka ya cari ilmu kemana-mana, pokoknya gimana caranya cari ilmu biar apa? Biar tidak jadi kesalahan. Karena apa? Kita dulu nggak punya basic yang namanya bikin laundry, itu nggak ada basicnya ya, nggak ada pengalaman, benar-benar pengalaman ya cuci sendiri. Tapi bagaimana cara menghilangkan noda, bagaimana serat kainnya, bagaimana jenis kainnya atau apa ya nggak ada, dan benar-benar searching, cari kemana-mana, belajar sampai akhirnya kita ketemu dengan siapa? Kang Icang. Wah, itu penyihir tuh kalau bagi kita. Kenapa? Oh, sulap ya. Iya, karena apa? Semua noda kebanyakan bisa hilang. Dan sampai kita kalau sampai udah sulit, kita udah nggak bener, kita langsung kontak Kang Icang gimana. Wah, sama dia nggak tahu gimana caranya bisa hilang. Ya, belajar pun juga salah satunya teman-teman bisa belajar di kelas laundry online ya. Kelas laundry online ini apa ya, ini nih vlog-vlog yang saya bikin. Jadi saya itu coba men-sharingkan perjalanan kita membuka bisnis ini seperti apa. Dan itu coba kita rangkum dari part laundry kelas laundry part 1, part 2, bahkan sampai sekarang ini yang dapat berapa nih? 48. 48. Nah, itu kalau benar-benar didengerin semua juga sehari juga nggak akan habis itu. Tapi memang kita nih hobi sharing. Kenapa ya? Dengan sharing begini otomatis kita juga sama aja belajar lagi. Dan paling enak itu saya juga belajar dari vlog-vlog yang saya bikin juga. Saya masih sering kok dengerin apa ya kemarin saya ngomong saya dengerin lagi, oh kayak gini ya, oh kayak gini. Dan saya sebisa mungkin itu nyoba untuk bikin nyambung gitu antara part 1, part 2, part 3 itu selalu ada hubungannya gitu loh, ada hubungannya bagaimana kedepannya seperti apa, dan apa yang kami pelajarin mau bener mau salah itu saya bikin vlog. Nah, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali lihat video vlog ini, coba biasa dari saya setelah akhir layar ini biasanya ada kelas laundry part 1 bisa dipencet. Nah, itu mulai dari situ nanti nyambung terus tuh. Setelah selesai saya sambungin ke part 2. Part 2 selesai menyambung ke part 3. Part 3 selesai part 4. Atau lebih gampang lagi kalau misalnya ini ketik aja kelas laundry part 1, kelas laundry part 2, itu udah otomatis nanti nyambung gitu. Nah, ini bukannya kita sok pinter, enggak, kita cuma berbagi pengalaman. Siapa tahu dari pengalaman itu pas nyambung nih dengan masalah yang Bapak Ibu hadapin, atau banyak kan kita juga motivasi, atau kita juga belajar dari laundry orang lain pun saya bikin vlog itu. Jadi belajar itu penting ya. B yang kedua belajar. B yang ketiga adalah bertindak. Jangan cuma belajar. Karena saya pernah menemukan ya, saya ikut salah satu public speaking ya. Jadi belajar 2 hari. Di situ yang saya kaget adalah ketika ada seorang cewek, dia bilang, "Saya udah ikut ini, udah ikut itu, udah ini." Terus buat apa ikut? Ya nanti kalau buka bisnis ya, saya minimal udah bisa belajar, saya udah belajar ini. Jadi keliling belajar.
Terus belum buka-buka. akhirnya saya nanya, terus bikin bisnisnya apa? Belum, cuma belajar. Nah, seringkali tuh orang takut, orang itu nggak percaya diri, orang itu maunya belajar. Karena gini loh, kalau kita ikut seminar itu di kuping tuh enak banget. Kenapa? Karena kita mendengarnya adalah orang-orang sukses, mendengarnya bahwa oh di sini berhasil, oh dia berhasil udah dalam waktu berapa tahun berhasil, mereka kaya raya. Ya memang itu fungsinya seminar tuh juga salah satunya memotivasi kita. Tapi balik lagi, kalau cuma motivasi, dengar motivasi dan kita tidak bertindak, percuma. Karena apa? Ya balik lagi, semua jadi nggak ada artinya. Tapi kalau kita berani bertindak dan kalaupun kita salah, ya itu namanya belajar lagi. Karena apa? Kesalahan tuh bagi kita suatu pembelajaran yang luar biasa gitu ya. Jadi balik lagi, jangan cuma belajar tapi kita harus bertindak. Nah itu penyakit kalau bagi pemula itu selalu bakal takut. Salah satunya juga nih contoh juga ketika salah satu yang peserta ikut kelas laundry, dia nanya, Pak saya baru buka laundry, nah terus saya enaknya bisa terima jas nggak? Nah bagi saya langsung saya jawab, terima. Nah nanti kalau saya nggak bisa gimana? Ya percuma, mau belajar pun kalau nggak ada prakteknya sama aja. Ya sama aja, takut gagal, takut ini, terus akhirnya nggak bertindak, ditolak-tolakin, yang terima siapa? Laundry tetangga gitu. Karena apa? Jadi omsetnya dia. Apapun yang udah datang, belajar dulu. Masalah salah ya bisa tanya gitu ya. Yang keempat adalah Berpikir positif. ya, paling susah itu untuk awal-awal buka itu selalu untuk berpikir positif ya. Kenapa? Karena orang itu lebih mudah nyerah. Dan kalaupun lebih gampang tuh berpikirnya, waduh, ini karyawan saya nyolong nggak ya? Nah, karyawan saya curang nggak ya? Bisa nutup nggak ya? Bisa apa nggak ya? Wow, berpikirnya udah takut dulu dan negatif dulu. Jadi kalaupun benar terjadi bahwa kita misalnya kecolongan, dan kita juga sering nggak kecolongan? Ada aja. Tapi ya balik lagi, ketika kita sudah bertekad buka bisnis, ya apapun itu kita cari. Dan jangan semua karyawan dipikirin negatif semua. Curigai semua, ya buntut-buntutnya apa? Ya keluar. Bener gak? Ya kan? Belum tentu juga. Belum tentu juga. Mungkin bisa jadi memang dia salah. apalagi kalau ada yang namanya customer. Kita pikirannya apa? Oh, customer ini modus nih. Customer ini mau ngerjain kita nih. Customer ini wah nggak bener. Nah, udah bener lama-lama apa? Ya lama-lama nanti kita nggak bisa mendapat, nggak maju-maju gitu. Jadi tetap berpikir positif dalam segala hal. Mau rugi, berpikir positif bahwa oh ini masih awal gitu. Nanti makin lama kita bakal untung ya. Mau dapat customer yang rese, wah ya kita layanin aja sekuat yang kita bisa. Pokoknya selalu saya pikir positif, dan saya memacu istri saya juga untuk terus berpikir positif dalam segala hal. B yang kelima adalah bergabung di komunitas. Nah, salah satunya dulu kita itu mendapat pengalaman yang luar biasa juga karena kita bergabung di komunitas laundry. Pertama kali kita gabung di mana nih? Di Asli. Asosiasi Laundry Indonesia. Nah, kalau mau tahu Asli seperti apa, saya juga pernah ngevlog juga untuk acara Asli sendiri ya. Dan yang kedua kita bergabung di mana nih? Di HIPLI, Himpunan Pengusaha Laundry Indonesia. Saya juga ada vlog mengenai HIPLI juga. Dan masih banyak lagi, ada Labora, ada Jeli, semua itu bicara mengenai komunitas. Dan kelas laundry sendiri juga punya komunitasnya juga. Jadi bagi yang teman-teman bergabung di kelas laundry, baik kelas laundry saya maupun kelas laundrynya Kang Icang, ya kan, umum itu juga otomatis bergabung di grup komunitas. Di situ teman-teman bisa share. Namanya kita itu banyak kendala, tapi kalau kita curhatnya, ya ibarat curhatnya kepada sesama pengusaha laundry itu nyambung gitu ya. Iya. Kita bisa saling kasih solusi. Bahkan saya pun masih belajar dengan teman-teman, masih belajar. Kenapa? Belum tentu
ibaratnya gini, saya ini berdua lagi buka laundry berapa tahun? 2 tahun. Ya, saya pun bisa belajar kepada teman-teman yang sudah buka 5 tahun, 7 tahun, dan mereka mau berbagi. Jadi jangan berharap gini, oh saya bikin komunitas kelas laundry, terus semua pertanyaan saya jawab. Enggak, mereka juga aktif dalam menjawab, pengalaman mereka di-share, itu yang membuat kita bisa bertumbuh gitu. Nah, bagi para teman-teman yang baru buka laundry, baru ini boleh gabung. Yang bingung gitu Ya. kan, ketemu masalah kayak gini gimana solusinya? Ya, itu di-share aja, nanti mereka bisa saling kasih masukan, kasih solusi. Makanya segera bergabung di kelas laundry juga ya. Dan ini yang terdekat ini kita tanggal 16 Maret kita adakan keliling di Surabaya ya. Memang kelas laundry sendiri sebenarnya saya buatnya itu di Jakarta 1 bulan sekali di akhir bulan biasanya ya. Dan ini kita udah bikin berapa kali nih, 5 kali ya. Dan antusiasnya itu banyak dari Sulawesi ada, Sumatera ada, ini Bali. Dan saya hebatnya mereka itu, salutnya mereka mau join ya, walaupun mereka harus naik pesawat, nginep di hotel, mereka mau mengejar ilmunya tuh. Iya, mengejar ilmunya luar biasa, dan saya salut. Dan benar, ketika saya bentuk komunitas kelas laundry ini ya mereka aktif gitu loh, mereka luar biasa mau sharing juga. Nah, untuk itu saya juga selain di Jakarta, saya juga lagi planning kan, jadi sebulan sekali juga saya ingin keliling kota juga ya, yang terutama bulan ini di Surabaya. Nah, nanti kalau mau info lebih lanjut bisa klik di www.kelaslaundry.com. Nah, di situ nanti Bapak Ibu bisa tahu juga jadwal-jadwal kelas laundry itu kapan aja. Klik www.kelaslaundry.com, klik jadwal. Nah, klik kelas dulu, klik kelas, baru di situ klik jadwal. Di situ saya udah coba bikin jadwal 2019. Nah, nanti setelah dari Surabaya kita mau ke Semarang ya. Siapa tahu ini juga saya mau gandeng pembicara ya, masih dirahasiakan tuh misteri guest-nya siapa. Ini juga luar biasa nih, di YouTube juga dia udah lagi booming nih ya. Yang ketiga nanti ada di Jogja. Nah, nanti nextnya setelah Lebaran baru nanti saya cari lagi, mungkin nanti di Agustus saya rencanakan. Agustus di mana ya, nanti saya pinginnya setiap kota saya akan keliling nih, sekaligus saya pingin jalan-jalan juga nih, saya pingin kuliner satu Indonesia ya. Mau yang gabung dikit nggak apa-apa, yang penting saya bisa jalan-jalan, bisa fun, tapi sambil mencari teman di setiap kota, siapa tahu ada. Nah, ini dengan komunitas satu Indonesia, otomatis saya bakal mendapatkan info yang luar biasa, karena gini, setiap daerah itu juga menurut saya akan mempunyai karakter yang berbeda-beda. Bisa jadi permasalahan di kota A dengan permasalahan di kota B itu beda penanganannya, tapi kalau kita bisa sharing bentuk komunitas ya, otomatis kita bisa tahu, oh ini karakternya di sana, oh ini karakternya di sini, dan kita bisa mengembangkan laundry dari pengalaman orang lain. Nah, itu 5B yang sudah kita bagikan. Oke? Oke. Sampai ketemu di kelas laundry berikutnya. Bye.